Bang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ajma'in. Bismillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusana kama asnaita ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahdi ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanil ladzina sabaq wakhtim lana bil iman wakhtim lana bis sa'adah wakhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan zaziman. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallima ma'ana. Allahumma hafizna wa bil alamin. Mudah-mudahan dikabul ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia HMI. Begitu tadi dibilang ayo lagi HMI, semua langsung ya gitu kan. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata la illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ikut training cabang Jakarta pasti ini doa hari pertama dari Kang Maman, Bang Daman. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah hari ini dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan gerakan yang diberikan oleh Allah pada kita untuk melangkah, bisa berhimpun berkumpul di rumah Budi Agung ini. Saya selaku tuan rumah berdoa semoga semua abang-abang, kakak-kakak, alumni-alumni cabang Joswari senantiasa diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki dunia dan akhirat. Dan semoga, saya yakin sekarang karena rata-rata sudah umur di atas mendekati 60 semua, berarti sudah sampai pada tingkat kakek-kakek, inyak-inyak, ya kan, anduang-anduang, eyang-eyang. Alhamdulillah. Jadi di sini kumpul kakek-kakek dan eyang-eyang. Karena semua rata-rata saya yakin yang umurnya 60 Allah bacucu. Nah saya alhamdulillah cucu saya baru 14, bentar lagi 15. Bang Egi boleh terbang kemana-mana, perkara cucu masih kalah ya. Alhamdulillah, jadi ini saya memberikan sambutan memang agak menyita waktu, karena memang ini sebuah kerinduan. Ya, sebuah kerinduan dari keterpisahan kita, kesenjangan kita selama beberapa, katakanlah puluhan tahun. Di sini ada Bang Muspihin, ya, Bang Muspihin Dahlan ini, dia kalau nggak salah saya sekitar tahun 70-an, ya, tahun 70-an masuk HMI-nya, karena sempat ikut malari. Nah, jadi Bang Muspihin ini satu generasi dengan Hariman Siregar, dengan Bang Yudin Heri Yustam, banyak angkatan. Jadi kemarin Bang Muspihin ini, Bang minta maaf, abang nggak bisa datang. Bang jangan bang, abang harus datang. Aku bilang acaranya tanggal 19, dia pikir tanggal 18. Itulah udah tanda lagae itu. Ya, kalau tanda lah mulai baru umur, tuh urusan tanggal udah mulai lupa. Kacamata ada di mata pun, mana kacamataku? Itu udah tanda-tanda. Jadi hari ini ada Bang Muspihin, ya, dia angkatan 70. Kemudian yang saya yakin juga, karena yang menghasut saya dengan muslihat itu namanya Imron Rosadi. Imron Rosadi, dia mungkin trainingnya tahun 77 kalau nggak salah. Kemudian ada Mbak Titin, Kak Titin, ini istri tercinta dari Erlangga. Ini Erlangga, ada tuh kan. Angkatan 77, ya kan. Nah kemudian nanti mungkin ada angkatan, saya training tahun 79.
Karena saya lebih dulu masuk resimen dulu, baru masuk HMI, nggak sengaja. Itu gara-gara Imron menghasut saya. Nah, disitulah saya akhirnya mengenal syahadat, terus memilih Islam. Ya. Nah, kemudian nanti mungkin ada angkatan 80. Ya. Jadi saya berharap nanti ada representasi angkatan 80, apakah dari UNAS, apakah dari UNKRIS, apakah dari ABA-ABI. Ini sesuai dengan judul lintas generasi. Ya, lintas generasi. Kita memang ada kerinduan untuk bertemu ini. Nah, kepada Bang Musbihin dan semua yang hadir, ya, saya ucapkan selamat datang. Ya, mudah-mudahan ini berkah untuk Yakin Usaha sampai. Saya ingin bercerita sedikit. Jadi sebenarnya silaturahim ini itu bermula karena saya melihat Cilosari 17, ya, Cilosari 17 itu ini ada Dr. Herman, ya, ada Herman, nanti Herman suruh sambutan juga, akan dibangun. Bang Musbihin sudah tahu. Nah, yang jelas Cilosari itu sekarang tanahnya adalah wakaf, ya, wakaf. Nah, dan sudah dibentuk badan wakafnya. Yayasan Cilosari 17-nya juga sudah ada, badan wakaf sudah ada, dan sertifikat SHM-nya juga insya Allah jadi sertifikat wakaf. Nah, jadi para pejuang-pejuang yang dulu merebut Cilosari, mudah-mudahan mengalirlah amal kebajikan mereka ila yaumil akhir. Ya, nah ini. Dan Bang Akbar sudah tanda tangan, semua yang terlibat di Yayasan Cilosari sudah setuju. Dan alhamdulillah, nah, alhamdulillah, insya Allah, apakah di bulan Januari atau Februari, Masjid Cilosari itu akan kita bangun 5 lantai. Ya, 5 lantai. Nah, supaya Masjid Cilosari ini melejit bangunannya, ya mari kita berinfak, bersedekah, ya kan? Nah, karena ini perjuangan. Tapi insya Allah nanti Herman saya minta memberikan penjelasan. Nah, nanti kemudian juga Bang Imron, kemudian ada Bang Muksin dari ISTN, ya, ada Bang Muksin. Aku tengok Bang Muksin ini makin muda, ya, makin muda. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau tidak meleset jadwal, Afrian Sahnur yang sekarang Wakil Menteri Tenaga Kerja itu adalah alumni STTN. Nah, banyak yang nggak tahu tuh, ya, dia alumni STTN bersama dengan Rija Patria, ya. Nah, Rija Patria juga dari STTN. Kemudian juga kemarin bertelepon atas desakan Saudara Dwi dan beberapa kawan, ada Hamka, Hamka Unas ada mana? Hamka, Hamka Unas juga kemarin sudah menelpon Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf janji, Bang, aku datang setelah aku selesaikan kegiatan aku dulu. Nah, jadi ini adalah kerinduan, ya, kerinduan kita setelah sekian puluh tahun, ya, kita berada pada garis edar perjuangan kita masing-masing, ya. Kalau diambil dari segi profesi sudah lengkap kita ini. Banyak alumni Jakarta yang sudah profesor doktor. Salah satu diantaranya Dr. Oglek Egi Sujana. Jadi kalau saya nyenggol Egi Oglek tuh harap maklum, karena kami satu training dan Egi paling panjang nangisnya waktu itu. Bersama dengan Ahmad Sunusi. Ada Ahmad Sunusi? Ada. Ya. Nah, kalau saya bingung, ini training apa ini gitu kan? Ya. Tapi saya lihat Egi nangisnya panjang, Ahmad Sunusi panjang. Nah, jadi kemudian Egi ini dulu di Hondanya ada tulisan Oglek.
Hondanya itu. Apa singkatan objektif? Singkatan dari orang gila lagi action. Ada pengalaman Bang Muslihin. Jadi ada training di Cipayung. Aku dibonceng Megi. Nah, aku mau kasih NDP, dia esensi. Sampai di Cijantung, ya, naik motor nih. Disalip orang naik Yamaha. Ya, disalip. Ya kan? Begitu disalip, actionnya muncul. Dia kejar itu naik Honda Yamaha itu, dia pepet sampai di satu posisi, ya kan? Dia gituin, jatuh orang tuh. Ki, apaan lu, Ki? Apaan? Istighfar lu. Habis itu sujud dia, minta ampun sama Allah. Jadi saya sama Egi ini banyak. Nah, alhamdulillah Yaji Sofyan, Ketua Bidang Kader tahun 8384 yang menerima mandat mewakili Ketua Cabang yang nggak selesai. Nah, jadi pertemuan kita ini diawali rasa rindu. Saya teleponlah Ketua Korkom Universitas Islam Jakarta, Saudara Ahmad Matar Kamal. Ya, jadi saya nelponnya di bawah pohon jambu itu. Saya telepon, Tar, ente di mana? Ada. Ente sehat. Tar, ente ini gimana nih? Kita ini anak-anak cabang Jakarta nih, kok nggak pernah kumpul? Katanya kita dulu semangat Islam. Ayo bikin pertemuan. Bila perlu bikin aja di rumah Bogor untuk pertama, saya bilang gitu. Oke. Dalam tempo setengah jam, Matar bikin surat. Diedarinlah ke beberapa teman-teman. Ya, jadi Matar Kamal bikin surat itu, ya. 2 hari kemudian, habis sholat subuh, my wife Nurmala Dewi ngasih tahu Matar meninggal. Kaget saya, ya Allah, mau sholat subuh. Jadi 2 hari setelah dia membuat surat itu, dia meninggal. Udah, akhirnya saya pergi takziah ke Tanah Abang, jumpa sama Sofyan, jumpa sama Baklawi, ada beberapa orang lah kami waktu itu di sana. Begitu ketemu, yang ditanya bagaimana cerita surat itu, surat undangan itu. Saya bilang itu betul, aku telepon Mahtar supaya kita ada pertemuan. Nah, kami antarlah Mahtar ke makam. Sampai di makam tahu-tahu diminta juga saya kasih sambutan. Nah, setelah sambutan saya bilang, pesan Mahtar, saya bilang, kita harus kumpul. Nah, jadi rupanya karena Mahtar membuat surat dan saya katakan ini wasiat, beredarlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal soleh saudara kita Mahtar, yang menjadi salah satu membuat ampunan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi saya inilah asal muasal atau asbabul wurud kenapa kita kumpul pada hari ini. Mulanya saya berpikir hanya 20-30 orang Bang Muslihin. Nah, tapi ternyata setelah itu beredar, nah ternyata kita yang hadir ya itu lebih dari apa yang diharapkan. Nah, saya terima kasihlah kepada teman-teman yang memberikan atensi terhadap kegiatan ini. Walaupun ada juga yang curiga karena kita orang politik HMI, ada apa nih Bang Kaban ini? Agenda tersembunyi. Ada apa nih Bang Kaban bikin pertemuan-pertemuan ini gitu kan? Nah, saya bilang kita silaturahim. Ya, saudara Tanjung, aku telepon Jom, ente hadir. Oh, sorry Bang, aku lagi ngurus pernikahan anak aku di Jepang. Nah, karena kalau Tanjung hadir menarik, karena Tanjung itu PDI. Ada Adrian pun aku telepon. Ya, Adrian ini dari Gerindra, ya kan? Nah, terus ada Saifullah Yusuf, ya kan? Nah, Saifullah kan PKB, NU. Nah, kemudian ada lagi Peri tadi, Peri Apricanur. Saya datangin sengaja dia, Per, biar orang tahu kau tuh HMI, walaupun kau porkot tapi HMI ya pulang gitu. Jadi Peri itu adalah HMI cabang porkot. Nah,
Dan dia ikut mendirikan Bulan Bintang. Dia ikut itu. Jadi waktu deklarasi Bulan Bintang tuh Peri itu ikut gitu kan. Jadi dia porkot ya Haimi porkot gitu ya. Asalnya di STTN gitu. Jadi Per kau harus hadir pulang. Biar orang tahu ya. Jangan orang tahu kau tuh hanya porkot aja bilang. Biar orang tahu juga kau tuh Haimi. Gitu. Terus Ria Patria kan itu sekjen saya di IARMI, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Dia sekarang Kemendes. Jadi maksud saya kita ini berbeda-beda itu biasa. Ya, kita berbeda-beda itu biasa. Tapi satu yang harus tetap kita pertahankan adalah bagaimana yakin usaha sampai. Itulah yang mempersatukan kita, yakin usaha sampai dengan amal-amal kesolehan-kesolehan yang kita buat. Maka silaturahmi ini namanya lintas generasi ya. Jadi nanti saya minta semua bagaimana kita mempersiapkan Cilosari ke depan ya. Jadi saya minta nanti ya sambutan 3-4-5 menit per orang per angkatan. Monggo, inilah silaturahim kita. Jadi saya berharap karena ada Bang Musbihin sebagai generasi tahun 70-an ya kan hadir. Nah tadinya Bang Darul juga saya minta, tapi Bang Darul sedang di Padang ya. Dan juga kita berdoa karena saya dengar kabar nggak jauh beda. Mana Ruswandi tadi? Ya, kita juga doakan Ruswandi tetap sabar ya, karena istrinya sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga supaya Ruswandi jangan terlalu lama sendiri. Amin. Tadi ada Lutfi, mana Lutfi? Ada Lutfi. Geng Unas angkatan 80 semua ini. Ya, jadi kohati, terutama kohati Aba-Abi, ya, kohati Aba-Abi ini sangat rajin menghimpun untuk bersedekah amal jariah untuk anak-anak yatim. Berkah untuk kohati Aba-Abi. Ya. Nah, nanti saya minta Syarif dari Aba-Abi untuk ikut memberikan semangat kita untuk bagaimana supaya Haimi Cilosari ini dan kita aktifkan Cilosari sebagai pusat kegiatan syiar dakwah Islam, dan bagaimana juga agar supaya Haimi ke depan itu bisa menjadi generasi baru ya, sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua alumni-alumni yang hadir dari berbagai macam kampus, berbagai macam angkatan. Mudah-mudahan semua bisa sampai akhir ya. Dan sengaja kita panggil musik karena saya lihat di beberapa tempat ternyata kohati banyak menyimpan bakat-bakat terpendam ya. Jadi bakat-bakat terpendamnya itu ternyata asal bunyi dikit musik itu badan pun goyang. Gitu kan. Terima kasih juga kepada Mbak Tati. Mungkin Mbak Tati banyak yang ingat, ini adalah istri Bang Sahar El Hasan ya. Bang Sahar El Hasan sangat banyak walaupun dia dari NTT ya. Terus ke Jakarta ke PBHMI, tapi kemudian banyak memberikan pencerahan-pencerahan untuk HMI cabang Jakarta, dan begitu juga banyak teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi itulah sambutan saya kepada semua yang hadir. Sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua langkah-langkah, sehat, murah rezeki, dan kerinduan kita ini bagaimana yang jauh menjadi dekat, yang lupa menjadi ingat, yang dekat semakin akrab. Nah, inilah yang kita harapkan dari silaturahim kita ini. Terima kasih atas kedatangannya. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk semua alumni cabang Jakarta yang telah mendahului kita. Ada Bang Koni Ardi apa dan sebagainya. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Jadi demikianlah sambutan saya sebagai Sohibul Bait. Dan di akhirnya ini nanti kalau dalam sambutan ini penyajian kurang, ya mohon dimaafkan ya, karena tadinya kita hanya berpikir 20-30, tapi ternyata Allah gerakkan hati teman-teman sahabat-sahabat abang dengan jumlah yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran wa alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya banyak juga nih yang berkata ada Baklawi ikut, ya wi. Ada Ruswandi Unas, Ruswandi APPI ya dulu. Iya kan? Ada Firdaus Unas. Nah, ini teman saya angkatan semua ini. Wih, ada juga siapa? Toang. Toang ini memang anak LDMI. Jadi gini saudara-saudara, hari ini nanti akan saya atur semua berbicara. Nah, saya hormati Pak Musfihin Dahlan sebagai ketua yayasan dari Cilosari ya, ketua ya, apa wakil ketua. Kemudian Pak Andreas ya, terima kasih sebagai anggota DPR Komisi 12 kalau nggak salah ya. Iya. Dan juga dari cabang Cilosari. Teman-teman, ini kalau semua jadi pembicara kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi nanti akan kita panitia seleksi aja. Saya atas nama tim koordinasi acara ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang mungkin kita atau saya tidak sebut satu persatu namanya, yang saya ingat aja gitu ya. Nah, apabila dalam pelayanan kita kurang maksimal, tapi itu yang dikatakan Kak Bang, kita yang penting bersatu, yaitu bersatu dalam umat, partai umat gitu. Iya, kata Kak Bang kan kita ini kan semua umat, iya, mau dari PDIP, Gerindra, ke Golkar, ke semua umat, maka berhimpun di partai umat. Gitu. Kemudian saudara, acara ini akan kita akhiri nanti sampai dengan asar ya, kita sholat berjamaah nanti, karena nggak mungkin semua bisa terdamping. Dan bagi mereka yang mungkin kurang terpenuhi keinginannya, insya Allah kita. Sebenarnya apa yang dikatakan Kak Ban tadi itu, bahwa acara ini pertemuan cuma beberapa orang, tiba-tiba yang mengusulkan itu meninggal. Pas hari Jumat dia mengirimkan ke saya, hari Sabtunya meninggal. Akhirnya kita ke sana berunding, ya udah kita percepat, dibikinlah tanggal 19. Yang tadinya 18 karena saya ada acara dibikin tanggal 19. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mensponsori acara hidangan ala kadarnya. Saya juga atas nama Kak Ban dan Nurmala Dewi atau Nuni juga mengucapkan terima kasih. Tak lupa juga pembicara nanti kalau bisa juga ada Kohati lah yang mewakili. Apakah di sini kayaknya ada Saulianti? Iya, tuh Kohati. Ada juga nggak Kohati yang lama? Yang senior ya, silakan. Satu orang aja Kohati cukup lah. Ya, biar gimana Kohati itu adalah tulang punggung kita. Dia kan tulang rusuk yang harus kita lengkapi ya, gitu. Jadi harus ada Kohati. Kalau saya minta kalau bisa Saulianti ya, siapa? Selfie ya diatur ya. Enggak, Saulianti siap ya untuk mewakili Forhati secara keseluruhan.
Jadi beda kohati sama forhati ya. Kalau forhati udah bau minyak itu, kalau kohati masih bau harum. Tapi kalau forhati sudah bau minyak telon gitu ya. Jadi apa Ibu Iin ya, siapa? Titin mau depan juga boleh ya. Ini istrinya Erlang. Kegiatan di Cilosari ternyata juga dipungutin. Jadi inilah kondisi Cilosari sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Nah, tadi tentu partisipasi kita semua, mudah-mudahan HMI Cilosari bisa kita bangun dan kita kembalikan fungsinya sebagai pusat kegiatan HMI. Nah, di sini ada Saudara Ahmad tuh, dulu sama-sama Titin ikut training saya, men-training tuh, mana dia tadi? Di belakang itu. Itu ya. Ya, itu diantaranya yang masih diingat ya. Saya kira demikian aja saudara sekalian yang pendek. Kalau soal yayasan, Saudara Kaban sudah menguraikan tadi, dan memang saya salah satu pengurus, ketuanya Safril kebetulan sedang di luar negeri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Yang saya hormati Buya, Bang Ka'ban beserta Ibu. Semoga Bang Ka'ban selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati senior saya, guru Bang Egi, Bang Sanusi, Bang Rijal, Bang Jamran, banyak sekali guru-guru dan tentunya profesor, doktor, ada kiai, ada ulama. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah, Bang Ka'ban, intinya kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya, setinggi-tingginya atas silaturahmi ini. Silaturahmi tidak sekedar mengenang dulu kita di HMI, tapi tadi sudah mendoakan para senior, para pejuang-pejuang HMI cabang Cilosari, semoga para almarhumah husnul khotimah. Dan tentunya sebelumnya saya perkenalkan, saya Ardian dari kampus Jayabaya, masuk 93, HMI 94, lulus Jayabaya 99. Salah satu usaha kami adalah Arunika Kuningan. Barangkali sudah ada yang pernah Arunika Kuningan ya, dan usaha-usaha yang lain. Alhamdulillah, dari Cilosari, dari HMI, dari aktivis, saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk 2.500 orang ya. Tadi saya dibisikin sama Bang Ka'ban, bagaimana HMI ke depan bertransformasi. Bangsa Indonesia bangsa yang kaya. Kita punya sawit 16 juta, kita punya emas, kita punya boksit, punya nikel, punya batu bara, agar kekayaan Indonesia tidak dimiliki oleh segelintir orang. Tapi kekayaan Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu adalah pesan Bapak Presiden Prabowo. Guru kami, sahabatku, semoga ke depan HMI lahir entrepreneur, pengusaha-pengusaha baru. Sehingga ketika HMI bangun masjid tidak kekurangan dana. Ya, saya kira ini sangat penting sekali. Berikutnya juga kami mohon izin Bang, boleh saya memberikan kuis? Ya,
Saya dulu sama Bang Egy dikasih pelajaran, saya kasih hadiah, ya. Siapa yang masih ingat nilai-nilai Pancasila, siapa yang hafal Pancasila, saya kasih 500.000, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Titi Herawati, dipanggil Hera, kakak. Saya ngajar di Setia Desa Dosen. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih 500.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada ya. Bang Aban boleh satu lagi, Bang? Ya, terima kasih luar biasa. Bang Aban juga mengajari saya tentang rukun Islam dan rukun iman. Siapa yang masih hafal rukun Islam dan rukun iman? Siapa yang hafal rukun Islam dan rukun iman? Ini Yus sejuta. 500 dari Bang Aban siapa, Bang? Yuk. Ya. Baru mau kenalin lo tuh. Tadi gue liwat jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi salaman ke situ nggak lihat balik. Jangan ketawain kan. mana Pak rukun Islam? 1. Rukun Islam. 1. Ada 5 dong. 6. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mengerjakan sholat. 3. Puasa. Salah. 3. Zakat ketiga. 4 adalah puasa. Jadi sebelum puasa zakat dulu. Puasa. 5. Pergi haji jika mampu. Sebaiknya yang sudah berkali-kali pergi haji, hajikan orang yang belum mampu. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikatnya. 3. Beriman kepada kitab-kitabnya. 4. Beriman kepada rasul-rasulnya. 5. Beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan seluruh manusia. 6. Percaya beriman kepada qada dan qadar Allah. Saya nggak mau 1 juta. Luar biasa. Kakak HMD tahun berapa? Saya masuk HMD tahun 1985. Kasih hadiah 500.000, luar biasa. Sebelum diteruskan sama Adrian, ini adalah spontan yang alhamdulillah, tapi saya ingin beritahukan pada kawan-kawan semua, Yus ini dulu rayon KSK, ya, Dewan Dakwah. Nah, suaminya adalah aktivis PII, kemudian sakit, suaminya tuh guru ngaji, ya, guru ngaji di daerah Dewan Dakwah sana. Terus diajak umroh, dia sakit, diajak umroh. Waktu berangkat umroh sehat, ya. Terus saya waktu itu juga pas sedang umroh dapat kabar
bahwa suaminya itu di Madinah dan meninggal di Madinah. Meninggal di Madinah, waktu itu diumumkan ada sholat jenazah. Nah, suaminya disolatkan jenazah di Masjid Nabawi, dimakamkan di makam Baki. Ya, jadi itu salah satu. Saya kira kita semua rindu, ya, bisa dimakamkan di sana. Tapi suaminya itulah rezeki yang diberikan oleh Allah, karena suaminya ini saya tahu persis itu tamat aktif PI, tidak pernah lepas untuk mengajarkan alif-alifan juz amma itu. Nah, mungkin Allah memberikan hadiah, bukan mungkin Allah memberikan hadiah kehormatan sehingga dia bisa menikmati disolatkan sholat subuh di Masjid Nabawi yang saya yakin waktu jumlahnya puluhan ribu orang. Ya, nah, jadi inilah Yus yang alhamdulillah dengan semua kesendiriannya dia bisa membesar-besarkan anak-anaknya. Silakan Bang Adrian. Luar biasa Bang Ayus. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya bukan PI, saya yang PI dan HMI. Suami saya di Dewan Dakwah DKI Jakarta dan beliau mengikuti kegiatan HMI, tapi kegiatan HMI-nya tidak berjalan, nikahnya jadi. Jadi saya dekatnya ketika dia mengikuti kegiatan HMI. Malam dananya sampai sekarang belum pernah ada. Amin. Salah satunya Bang Karyono ada juga. Nah, itulah dosen kami. Jadi pembicara instruktur saya adalah Bang Kaban dan Bang Egy Sujana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, semoga tambah berkah. Baik, sekali lagi saya menghaturkan terima kasih ke Bang Kaban. Sebenarnya masih banyak kuis-kuis lagi, ya, tapi karena keterbatasan waktu, Bang Kaban, Buya, beserta Ibu, hatur nuhun. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen memberikan semangat. Kalau saya bilang HMI, yakin usaha sampai. HMI, yakin bisa sampai. HMI, yakin bisa sampai. Luar biasa. Atur nuhun, semoga Bang Kaban masjid 5 lantai bisa terwujud dan tanah di Cilosari ini sangat strategis. Saya kemarin berhitung pohonnya besar-besar. Pernah lewat ke situ, seandainya dibikin kafe, restoran, ya bisa menghasilkan kurang lebih net bisa 50 sampai 100 juta. Sederhana, insya Allah cukup bangunan 500 meter dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk biaya operasional HMI ke depan. Saya kira demikian dari kami, Bang. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaban yang dimuliakan Allah, atas takdirnya digerakkan hatinya bisa kumpul kita di sini. Jadi cerita naik motor tadi itu saya nggak nyangka masih diingat, karena sudah 40 tahun lalu, lebih malah, karena kita training tahun 79. Itu terjadi karena falsafah waktu jahiliyah itu haram menghirup debu lawan. Jadi ketika disusul kita susul lagi. Ketika susah ya kita jatuhin aja. Alhamdulillah diingatkan oleh Bang Kaban, jadi suruh taubat. Jadi saya dulu staf ketua bidang aparat, Yanji bidang kader, Sofian Panegoro bidang apa? Kesra. Oh, Kesra ya.
yang lain lagi lupa gitu. Tapi poin pentingnya adalah saudara-saudara, ada pesan moral yang kuat dari Al-Quran. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah benci kepada orang yang ngomong tapi tidak dikerjakan. Nah, ini banyak sekali kader-kader HMI relatif ya terkena ayat ini gitu. Karena terlalu banyak ngomong, retorika, jadi anggota DPR, jadi menteri, bahkan pernah wakil presiden. Jadi omongnya saja tapi faktanya tidak ada. Apa yang saya maksud? 80 tahun lebih kita merdeka, hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Nah, tinggal 25% lagi gitu. 25% pertama tentang individu, mau sholat, mau pergi haji, tadi rukun iman, rukun Islam, tidak ada yang melarang. 25% yang kedua tentang keluarga, nikah, talak, rujuk, waris, tidak ada masalah. Bahkan ada pengadilannya, pengadilan agama. 25% yang ketiga muamalat, dalam pengertian bank muamalat, bank syariah, persekutuan bisnis yang berjenis syariah dimungkinkan. Tapi 25% yang keempat tentang hukum pidana, hukum tata negara, hubungan internasional, hukum Islam belum berlaku. Pertanyaan seriusnya, terutama bagi kita yang laki-laki, bahwa tiap Jumat diingatkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat diminta kita untuk bertakwa dan jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Nah, perkaderan ini yang saya ingat terus, sehingga dimanapun berada harusnya kita sebagai kader membentuk satu kekuatan. Sofan ka'anahum bunyanun marsus. Jadi bagaimana kita kelembagaan-kelembagaan yang mungkin kita bisa kuasai, kita kuasai. Untuk mewujudkan yang 25% lagi ini. Karena kalau mengingat Indonesia dulu adalah animisme, politeisme, bahkan sinkretisme. Tapi sejak abad 15 masuk Wali Songo, terus pangeran-pangeran, negara-negara dalam pengertian negeri-negeri, kerajaan-kerajaan Islam, Majapahit, Demak dan lain sebagainya. Kemudian berubah lagi perjuangan para pahlawan-pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro dan seterusnya, dan masuk kepada periode partai politik. Kita pernah punya Masyumi, tapi sejak tahun 45 berlaku Piagam Jakarta yang berkait dengan ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Belum ada yang Maha Esa. 18 Agustus 45, Ki Bagus Adikusumo sebagai Ketua Umum Muhammadiyah saat itu memprotes Soekarno karena ketika 17 Agustus tidak mengumumkan syariat Islam. Akhirnya negosiasi, dipindahlah ke nomor 1 Pancasila yang digagas Soekarno 1 Juni 45, dijadikan nomor 1 tapi ditambah yang Maha Esa. Nah, yang nambah yang Maha Esa itu adalah Ki Bagus Adikusumo. Jadi poin pentingnya dalam berbangsa dan negara di Indonesia, dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid. Pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah Allah, disebut dalam Mukadimah Alinea ketiga
berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan diletakkan menjadi sila pertama Pancasila yang berlaku hingga hari ini. Jadi hari lahir Pancasila yang benar adalah 8 Agustus 1945. Tapi disimpangi oleh Jokowi tahun 2016 ditetapkan 1 Juni 45 hari lahirnya Pancasila. Jadi Jokowi ini subversif sebenarnya dalam konteks sejarah. Tambah lagi ijazahnya palsu hingga hari ini. Nah, oleh karena itu saudara, tidak bermaksud klaim sejarah ini, tetapi inilah kontribusi kita. Karena tiap hari minimal 5 kali waktu kita baca Al-Fatihah itu dalam sholat, kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif kesejarahan ini, Al-Fatihah ini, dan kegiatan kita di HMI dan sekarang setelah alumni, jangan lupa tetap mengkondisikan entah takdirnya sampai kapan berlakunya hukum Islam di negeri kita. Kalau tidak, persoalan seriusnya adalah apa kita masih bisa sebut takwa kepada Allah. Saya kira itu perkaderan yang tidak boleh kita lupa. Nah, selanjutnya saya punya gagasan konsep berdasarkan surat Fatir ayat 29. Kita menggagas ASI. ASI bukan air susu ibu, apalagi air susu istri. ASI adalah Al-Quran, sholat, infak, tijar lam tabur. Kalau kamu membuat gerakan yang mendasari kepada ASI, kamu tidak akan bangkrut, tidak akan bangkrut. Nah, kalau tadi Bang Ka'ban bilang perkumpulan ini akan terus dilanjutkan dan terus berterus menjadi satu kegiatan yang positif, mari kita dimanapun berada. Tadi Sofyan Panigoro juga ingatkan kita ini umat, walaupun tidak harus di partai umat. Intinya adalah ASI, Al-Quran, sholat, infak menjadi kegiatan dasar kita. Lanjutan dari NDP yang pernah juga saya pelajari bersama Bang Muksin, Akhir Eldin, dan lain-lain, Firdausan, ahli ideologinya. Insya Allah dalam dimensi sekarang ini program ASI perlu ditrainingkan. Saya punya modul 8 jam efektif, ASI bisa dipahami secara efektif dan bisa fungsional untuk tegaknya ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abang Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan melaporkan rencana pembangunan masjid dan kantor HMI, ya, kantor Yayasan HMI dan HMI. Saya sebenarnya baru diangkat jadi ketua panitia pembangunan itu oleh ketua yayasan dan bersama pembina Pak Akbar Tanjung, Pak Musbihin dan Bang Ka'ban. Nah, rencananya saya udah bilang ketika saya mau membangun ini, pertama status tanah dulu saya bilang. Status tanah harus wakaf. Kenapa? Untuk apa kalau kita bangun-bangun tinggi nanti dijual, diruslak atau apa gitu loh. Makanya tahap pertama saya urus wakafnya. Nah, alhamdulillah tanah Cilosari itu sekarang sedang proses wakaf. Kita sudah dapat rekomendasi dari KUA dan sudah dapat rekomendasi dari Badan Wakaf Provinsi DKI. Alhamdulillah sekarang saya sudah serahkan ke notaris dan insya Allah tinggal proses untuk wakafnya, masih dalam proses wakafnya. Ada satu kendala lagi, kita diminta PBB dari tetangga sebelah, karena Cilosari itu selama
ada tanda tidak pernah dibayar PBB-nya, sehingga BPN minta hanya rekomendasi dari tanah tetangga atau tanah siapa yang ada sebelah itu. Dia ingin tahu berapa NJOP di situ gitu. Nah, alhamdulillah ini kita lagi cari, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita kebetulan tetangga kita itu adalah siapa? Keluarga ada Nahem itu, keluarganya Yusuf Kala, itu nanti kita akan minta PBB-nya itu untuk ini. Insya Allah proses wakaf sebentar lagi akan selesai dalam tidak lama berjalan. Nah, kami dari panitia untuk tahap awal sebelum kita mendapat IMB, kita melakukan soil test. Soil test ini adalah pengujian tanah. Pengujian tanah, kedalaman tanah untuk menentukan berapa dalam konstruksi bangunan itu. Nah, kemarin ketika kita melakukan soil test, alhamdulillah sudah selesai soil testnya dan kita sudah lakukan pembayaran soil test kurang lebih 25 juta itu biaya pembayarannya. Itu konstruksinya kurang lebih 14 meter ke dalam. Jadi sih azan ya. Oke. Tunggu azan dulu. Tunggu dulu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di hari yang berbahagia ini di rumah abang kita tersayang, Abang Kaban bersama Dinda kita. Alhamdulillah saya diminta teman-teman untuk mewakili Fatih. Namun karena di atas saya masih ada senior yang luar biasa, maka saya akan panggil kakanda saya, Kakak Lis Effendi, untuk kita bisa berbagi bersama. Ayo. Syukur, alhamdulillah, salam dan salawat kita sampaikan juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan hidup bagi kita semua umat manusia. Walaupun sambil makan nggak apa-apa ya, karena ini soundnya pasti sampai ke belakang. Mungkin yang lagi sholat pun pasti dengar ya. Baiklah, kakak-kakak saya hormati, kakanda, abang-abang kita yang sudah senior, dan juga buat teman-teman semua. Kami cuma hanya berbagi sedikit. Mungkin Cilosari adalah kenangan yang mungkin tak bisa kita lupakan. Tetapi pada hari ini mungkin Cilosari menjadi kesedihan kita bersama. Kenapa menjadi kesedihan kita bersama? Karena kita tidak bisa lagi melihat bagaimana Cilosari yang dulu bisa kita nikmati keindahannya. Keindahan dalam kebersamaan, keindahan dalam bercengkerama bersama-sama. Dulu Cilosari adalah tempat kita berkumpul. Tidak ada lain cabang, karena kalau sekarang kan cabang sudah pecah ya. Sudah cabang Jakarta Utara, cabang lain-lain, sehingga mungkin Cilosari menjadi terlupakan atau tertinggal gitu. Nah, alhamdulillah hari ini Cilosari sudah mulai lagi kita bangun untuk perubahan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah yayasan sudah terbentuk dan juga sudah ada panitia untuk pembentukannya. Pada hari yang berbahagia ini pun saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Makaban dan keluarga dan juga seluruh panitia telah melaksanakan kegiatan silaturahim ini sehingga kita bisa jumpa lagi walaupun sudah hampir puluhan tahun tidak bertemu. Ada kenangan indah yang barangkali sulit untuk kita lupakan ya, terutama kepada Bang Kaban, Bang Egi yang dulu pada saat-saat kita ramai, dikejar, diintimidasi ataupun menjadi perhatian para pemilik negeri ini pada saat azas tunggal. Ada kenangan yang mungkin susah untuk kita lupa dan selalu teringat pada saat kita harus memutuskan
memutuskan untuk HMI azas Pancasila atau tetap pada suatu hari saya bersama-sama teman-teman dari PB HMI, Bang Hari almarhum, Al-Fatihah buat beliau. Alhamdulillah. Kemudian bersama-sama Bang Hari Azhar Aziz kita pernah malam-malam, mungkin Bang Kaban ingat Bang Kaban? Halo, assalamualaikum Bang Bursa. Bang Bursa kok nggak datang? Di Lahat nih. Di Lahat ya. Kita bersama-sama Bang Hari ketemu Bang Kaban, Bang Egi di rumah Bang Kaban. Di mana Bang Kaban? Di Rawamangun Muka ya. Rawamangun Muka jam 1 malam. Untuk apa? Untuk ngerayu Bang Kaban. Untuk merayu Bang Kaban dan Bang Egi agar mau bergabung bersama kita untuk sign itu azas Pancasila, untuk biar langsung begitu. Tapi namanya perbedaan masih ada, jadi kita tetap belum bisa memutuskan walaupun itu malam-malam ya Bang. Itu tidak terlupakan, kenangan yang sangat indah tidak kita terlupakan, tapi tetap kita setelah itu kita tetap masih bersama-sama. Masih tetap bersama-sama. Mungkin ada abang kita tuh, Abang Andi Hamid, Adi Amrullah Hamid juga sebagai saksi. Kita hadir ke rumah Bang Kaban bersama Bang Yasin, Bang Hari almarhum untuk bisa berdiskusi sama Bang Kaban, Mbak Egi untuk bagaimana solusi terbaik untuk HMI. Walaupun kemudian ada HMI, MPO dan sebagainya, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bersama-sama kembali. Ya, itulah kenangan indah. Semoga sebagai alumni HMI dan sebagai anggota HMI, walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda partai dan berbeda golongan, kita tetap mempunyai visi yang sama, yakni membangun usaha yang sama, yakin akan usaha yang sama. Demikian, mungkin ini ada tambahan dari kakak senior kita kepada kakak Liz. Dia adalah senior saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Yanti udah panjang, saya hanya di sini yang hadir, saya yang tertua, dan alhamdulillah adik-adik masih cinta HMI. Saya dengan adik-adik bahwa HMI menjadi panitia di sini adalah dalam rangka estafet. Doa saya mudah-mudahan adik-adik bisa, umur saya hari ini berumur 65 tahun, cucu saya 9, cicit saya 4. Mudah-mudahan adik-adik bisa panjang umur. Saya dengan Kaban tidak jauh beda umurnya, hanya kebetulan saya lebih dulu jadi ketua hati. Dan terima kasih, mudah-mudahan semua panjang umur. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Alhamdulillah kita di Cilosari, saya zaman Charles Kilian, Yanti dulu masih di bawah saya. Terima kasih, tidak ada kata lain, maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih terutama kepada Bang Kaban dan Sohibul Bait. Kami bawa adik-adik menjadi panitia. Mudah-mudahan ke depan bukan saya lagi menjadi panitia, tapi estafet kepada adik-adik. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya bersedih dan bergembira. Sayalah kohati tertua pada hari ini karena kakak saya dipulang. Dan yang masih ada ketua kohati yang masih bisa jalan lengkap adalah saya. Kita doakan kakak-kakak kita yang pakai tongkat, mudah-mudahan bisa jalan, dan doakan saya juga panjang umur, ingin melihat adik-adik yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalis. Kalis memang senior kita yang selalu membimbing kita adik-adiknya, mengkader dan memberi kesempatan adik-adiknya untuk bisa lebih maju. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Kaban, terima kasih Nunung dan semua keluarga besar HMI yang hadir pada hari ini. Semoga kita tetap menjaga tali silaturahmi kita dengan landasan kita yakin usaha sampai. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kepada Sohibul Bait, abang saya, abang
MS Ka'ban yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan. Yang beliau tadi katakan dibohongi oleh saya, didustai untuk masuk HMI. Saya sendiri sudah lupa peristiwanya seperti apa dulu saya pernah berdosa sama Bang Ka'ban. Tapi memang begitu. Sampai di terminal saya ikuti itu Bang Ka'ban. Saya ini orang Cirebon. Kalau melihat ada sesuatu yang auranya positif, kelihatan betul itu. Nah, begitulah yang saya lihat dengan Bang Ka'ban. Ini kawan saya dari Jayabaya ini, adik kelas saya, itu punya aura yang positif banget. Ternyata, betul, baru saya ketahui setelah sama-sama di Mustika. Mustika itu adalah tempat komunitas kami Jayabaya anak muda untuk berkumpul. Dan saat itulah saya tahu ternyata abang kita ini biasa melakukan saum Nabi Daud. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Saya sendiri jarang-jarang berpuasa. Disitulah saya baru tahu ternyata pantas auranya itu muncul karena abang kita ini biasa melaksanakan puasanya Nabi Daud. Akhirnya saya kejar sambil di terminal. Saya bilang, ayo kita kumpul-kumpul. Di mana? Di Sukabumi. Ya, kita kumpul-kumpul beberapa malam saja. Saya nggak bilang kalau itu adalah training HMI. Tidak, kita kumpul-kumpul saja. Ngobrol-ngobrol. Ternyata akhirnya beliau ikut, jadilah training HMI. Abang-abang sekalian yang saya hormati, baik yang saya kenal, mohon maaf kalau saya lupa, karena umur saya juga sudah tua, sudah 68. Tahun ini sudah 68. Kalau abang kita, Bang Ka'ban mungkin 66. Ya. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi, alhamdulillah abang kita ini dengan aura yang positifnya dulu, ternyata sekarang sudah banyak sekali membuat berkarya untuk umat sesuai dengan tujuan HMI. Bang Safrudin, Masya Allah. Alhamdulillah Bang Safrudin, pengacara muda, ya, bersama dulu bareng dengan Bang Egy Sujana. Ya, kembali lagi bahwa kita dibesarkan di satu kampus Jayabaya, ya, yang dulu dikenal dengan kampus Chandra, kawah Chandra di mukanya, ya, karena di situ sudah banyak organisasi kemahasiswaan, ada PNKRI, ada GMKI, dan ternyata pada saat itu HMI Jayabaya masih komisariat, belum Korkom. Bahagia
suami guru. Kak Tati bilang kok nggak disebut namanya kata Kak Tati. Alhamdulillah. Sebelah lagi Mbak Lis kan panitia. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Sohibul Baik Manunung. Terima kasih ini.